Buset, Chris. Minggu lalu Elon Musk baru announcement dia kalau mau bikin robot AI, men. Tapi dalam bentuk human form kali ini. Menurut lu gimana tuh? AI dalam human form ya, menurut gua itu kayaknya udah ada dari zaman dulu deh. Lu ingat Asimo dari Honda kan? Oh iya, lu ngomong itu gue baru inget, jadi baru inget balik tuh. Dulu itu udah ada Asimo, bener kata lu, dari Honda tuh. Yang Iya. robot putih agak kecil tapi gerakannya masih lambat dan kaku zaman dulu itu. Iya, cuman udah advance teknologi itu walaupun itu udah di zaman dulu ya. Oh sangat lah, sangat advance. Oh iya, bahkan lu kalau inget ada yang namanya robot Sofia yang bahkan sampai diakui Arab Saudi sebagai citizen Oh shit, kewargaannya. itu serem men, itu serem men. Gua sampai liat videonya pun males gitu loh. Walaupun itu perkembangan zaman ya. Cuman menurut gua itu terlalu aneh sih menurut gua itu. Iya betul sih. Tapi ya gimana ya, kalau menurut gue pribadi perkembangan teknologi robot yang kayak kita biasa nonton film sci-fi begitu ya akan lebih cepat terjadinya daripada yang kita prediksi gitu. Biasanya kan kita mikir sampai cucu-cucu kita, bahkan kita nggak ngerasa ya. Mungkin 2100 mungkin udah ada robot-robot AI di sekitar kita. Soalnya tanpa lu sadari di sekitar kita, menurut gua udah banyak AI yang berkeliaran menurut gua. Contohnya aja kayak lu kalau menggunakan Siri dari Apple atau voice command deh dari Google Assistant gitu. Itu juga menurut gua udah menggunakan teknologi AI. Soalnya mereka itu perlu bisa mendeteksi dialek-dialek orang ngomong gitu. Kan cara ngomong gua sama cara ngomong lu aja udah beda kan. Iya. Nah, berarti kan itu program harus mengerti yang dimaksud gua sama dimaksud lu itu apa. Itu luar biasa sih, perkembangan zamannya luar biasa. Selain di itu juga lu kalau ngelihat sekarang kendaraan dari Tesla. Dia aja udah bisa bikin autopilot, men. Udah banyak autopilot di Amerika sana. Aduh, mobil-mobil autopilot ya kayak Tesla ya. Sekarang sih udah ada di mana-mana nih. Tau gue Korea tuh Kia juga udah keluarin mobil listrik yang udah autopilot. Iya, autopilot di mana-mana, Cok. Kayak mobil China aja itu juga udah mulai ngasih driving assistance yang line keeping assist gitu, which is mean akan menjadi autopilot juga ke depannya. Nah ini gue gak setuju nih, kenapa? Lu bayangin deh, lu autopilot ini yang namanya AI dan program ya, pasti ada suatu saat tuh error gitu. Atau pasti ada cacatnya deh. Suatu saat, gimana lu pikir, gimana kalau ketika lu lagi jalan tiba-tiba brake sistemnya error, sensor kendaraannya itu error, dia nggak bisa ngeliat di depannya itu ada benda, ataupun orang nyebrang tiba-tiba AI itu error. Kacau sih menurut gue itu. Sebenarnya kayak gitu pernah kejadian. Lu kalau inget, itu berapa tahun setelah Tesla pertama kali keluar, itu pernah AI-nya itu gagal mendeteksi orang nyebrang naik sepeda pas malam hari. Nah kan? Sampai kan terjadi kecelakaan. Tapi gua disclaimer dulu ya, gue lupa antara itu emang dari Tesla atau kendaraan taksi yang mulai pakai autonomous. Soalnya taksi aja sekarang udah mulai, contoh di China sana, itu udah ada taksi yang full autonomous, Chris. Gak pakai driver sama sekali. Lu bayangin aja, sekarang zaman makin modernnya itu sangat cepet gitu loh. Gue sih tetap gue nggak setuju sih, tetap harus orang sih. Soalnya lu tahu sendiri AI begitu. Kalau error gimana coba? Lu bayangin sekarang itu masih dalam bentuk kendaraan. Kalau misalnya Elon Musk berhasil menciptakan robot dengan artificial intelligence yang apalagi kalau ini kita belum ngomongin artificial intelligence yang bisa self learning ya, yang bisa mengadaptasi diri sendiri dalam bentuk human form. Lu bayangin berapa banyak orang yang bisa keganti gitu loh. Digantikan pekerjaannya sama robot-robot itu. Nah ini juga nih agak-agak gue kurang setuju nih. Sebenarnya esensialnya apa gitu ya? Orang ciptain robot yang self learning gitu loh.
kita bisa beriming-iming ya. Kalau mungkin kalau dari gua, pendapat gua, orang bikin robot dengan self learning itu biar bisa kayak misalnya menolong dalam keadaan darurat. Contohnya mungkin kebakaran gedung gitu. Kan nggak mungkin lo ngirim pemadam kebakaran which is ini dalam bentuk human ke dalam gedung tinggi misalnya dalam kebakaran begitu, mungkin jadi orang bisa kirim robot gitu yang ke dalam sana. Ya oke itu dari sisi positifnya ya. Oke. Nah, itu positifnya. Sekarang gimana kalau kita ke sisi negatif, oke? Gimana kalau robot self learning itu dipegang di tangan yang salah? Dia self learning ya, robot itu kan pada basicnya itu dia nggak tahu yang mana yang baik dan mana yang jahat, betul? Betul. Nah, gimana kalau dia di tangan teroris? Nggak usah teroris jauh-jauh deh, perampok aja deh, begal di jalan deh. Lu bayangin main robot ngebegal lu, gila. Dia kan nggak tahu, walaupun kata-katanya self learning, tapi dia kan nggak punya hati gitu. Ya, dia juga nggak ada pemahaman dasar juga sebenarnya. Ya sebenarnya sama aja kayak kita human begini. Kenapa bisa ada namanya teroris, ada orang baik? Karena mereka itu tidak bisa membedakan yang mana yang benar dan yang salah. Mereka itu percaya atas dirinya sendiri. Nah itu juga takutnya itu bisa aja kayak robot diprogram kalau membunuh orang itu adalah perbuatan baik gitu. Betul. Bisa aja terjadi. Nah itu makanya lu secanggih-canggih apapun, sekuat protection apapun, antivirus apapun itu, pasti bisa dibobol, bisa dihack. Benar sih. Tapi ya mau gimana? Namanya perkembangan zaman itu nggak bisa kita elakkan. Robot bagaimanapun menurut gua akan tetap datang gitu. Bahkan yang Tesla yang kita ngomongin tadi ya, itu rencananya mau ngeluarin prototipe tahun depan. Prototipenya rencana tahun depan. Ini dalam 1 tahun dia udah mau ngeluarin prototipe, Chris. Cepet banget gitu. Kira-kira produksi robot itu menurut gue harus gak boleh lebih banyak daripada manusia sih. Tetap kayak enggaknya tuh yang diproduksi cuma berapa gitu. Ada limitationnya lah, ada batasan. Ya betul. Bahkan kayak Elon Musk sendiri klaimnya ya, berdasarkan klaim dia nih, gue disclaimer, dia sih bilang robotnya itu tidak akan melebihi kuat daripada manusia atau lebih cepat daripada manusia. Klaim perusahaan yang akan menciptakannya pasti bagus-bagus lah itu sih. Iyalah, perusahaannya kan yang ngomong. Nah, kalau kejadian kayak error deh, misalkan robotnya itu salaman sama lu, tiba-tiba sistemnya error, tiba-tiba genggamannya 2 ton. Ya itu udah unimaginable lah. Gue nggak bisa ngomong aneh-aneh seperti itu. Tapi sekarang kalau nih ya gue kumpulkan data-data ya, kayak sekarang AI udah banyak. Tapi emang belum dalam bentuk robot ya. Kayak tadi gue bilang, kayak mobil udah ada autopilot, bahkan taksi di China udah ada yang full autonomous, punya armadanya itu tanpa driver. Terakhir lagi, kalau dalam otomotif, rencananya Mercedes-Benz aja itu mau ngeluarin truk yang full autopilot tahun 2025, tapi dia tetap ada drivernya yang melakukan input di dalamnya sih. Apalagi ya, sekarang kalau kita ngomongin AI di sekitar kita, voice recognition udah. Bahkan yang terbaru kemarin itu adalah adanya food delivery by robot di Amerika sana. Jadi itu juga udah nggak pakai ini delivery boy lagi di sana. Jadi dia udah pakai robot untuk delivery. Lu bayangin saking majunya AI seperti itu. Meskipun kita udah ngobrol nih ya, kita dari tadi itu ada negatifnya dan emang menakutkan kalau hal itu terjadi gitu. Lu kalau inget kayak film Terminator itu ya, Skynet kan? Skynet. Itu sangat berbahaya sebenarnya, bahaya. Kita nggak mau ngomong apa gitu. Kita manusia biasa akan melawan robot yang diciptakan oleh manusia yang pinter, sedangkan manusia itu tidak semuanya sepinter itu untuk menciptakan robot. Lu nangkep maksud gue kan? Ya, gue nangkep. Apalagi dengan metode self learning ini yang sebenarnya menyeramkan ini. Lu nonton Avenger Ultron kan? Nah, itulah. Makanya sebenarnya teknologi berkembang bagus, tentu bagus. Negatif tentunya ada negatif. Tapi ya gimana kita ngomong lagi gitu. Ya yang gue lebih berharap sih ke adanya mobil terbang sih nanti sih. Semoga sih walaupun terbang tapi tetap anti traffic ya. Kalau di atas macet juga sama aja kan.
Ya, sama aja. Nah, menurut kalian gimana nih tentang robot masa depan nih? AI sudah sangat dekat dengan kita nih para penonton. Apakah ini akan menjadi hal yang bagus atau akan menjadi hal yang backfire atau yang berbahaya bagi kita sebagai manusia ke depannya? Jangan lupa kalian berpendapat ya. Pendapat kalian akan kita baca di bawah. Oke, jangan lupa like, subscribe, hit the notification bell, and see you guys in the next video.